Hai, selamat datang di VectroID.net bersama saya Yasir Baktiar. Kali ini kita memiliki tutorial yang sangat menarik dengan Adobe After Effects CC 2015, yaitu kita akan membuat 3D traveling map. Pada dasarnya, teknik ini termasuk dalam teknik motion graphics, tapi coba kita lihat dulu seperti apa sih hasilnya nanti gitu. Om, fungsinya buat apa, Om? Fungsinya? Oke, coba bayangkan. Jika kalian tersesat di hutan, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa sinyal internet, dan pastinya nggak bisa GPS. Maka gampang kan untuk bertahan hidup, tinggal putarlah video. Oke, mari kita mulai tutorialnya. Di Adobe After Effects, kalian buat komposisi baru, Composition, New Composition. Kita beri nama Travel Map. Full HD 25 frame per second dengan durasi 10 second. Oke aja. Lalu kita akan langsung import file footage yang kalian telah download tadi. Di sini ada Jabar, peta Jawa Barat. Saya mencarinya lewat image Google dengan mengetik Jawa Map. Lalu di bagian tools saya pilih larger than 8 megapiksel supaya mendapatkan peta yang besar. Seperti ini. Lalu saya juga mencari tekstur kayu yang nantinya akan digunakan untuk meja, dan kita lanjut aja kembali ke Adobe After Effects. Kita import peta dan juga kayunya ke dalam timeline. Letakkan kayu di bawah peta. Lalu jika kita zoom out, kita memiliki layer yang sangat besar ya kan. Untuk itu kita tekan tombol S di keyboard untuk scale down hingga kayunya ini ya menutupi semua composition pokoknya. Oke, lanjut. Setelah itu, untuk membuat travel map ini, tentunya kita membutuhkan titik-titik tujuan dan titik awal keberangkatan, ya kan? Di mana juga kita akan singgah. Maka, hal yang akan kita lakukan, kita pergi ke Ellipse Tool. Lalu kita mulai gambar nih, mau mulai dari mana? Atau mau selesai di mana? Sampai mana? Misalkan, saya akan mulai di bagian ujung sini. Tekan tombol Shift supaya bulutannya, ya cakep lah. Gambar yang cukup besar, segini. Lalu di bagian sini ada bagian fill, kita pilih menjadi solid color, rubah warnanya menjadi agak merah, dan stroke-nya kita hilangkan, none. Kita beri nama shape layer ini menjadi P1 untuk poin 1. Lalu selanjutnya kita duplikat, di sini masih P1 tapi ada P1 dot. Nah, jadi kayak bergerak gitu deh nanti. Oke, P1 dot, fill-nya kita ganti menjadi none. Kita rubah menjadi stroke aja. Lalu ini width-nya kita ganti menjadi 0 dulu. Dan jika kita buka atribut di sini, kita pergi ke content di ellipse stroke. Nah, kita akan bermain keyframe dengan stroke width. Oke, kita klik aja untuk 0 pertamanya. Lalu geser sedikit. Kita rubah menjadi sampai segini. Maju lagi beberapa frame. Kita kecilin lagi segini. Sip. Lalu selanjutnya kita drag semua keyframe-nya, kita klik kanan keyframe assistant. Di sini ada easy ease untuk memberikan efek smooth ya. Nah, kalau kita play gitu. P1 dan P1 dot kita pilih keduanya, lalu kita edit, duplicate, maka kita akan memiliki P2 dan juga ini P2 dot. Oke. Di sini P2 dotnya kita tinggal geser aja. Oke, mau kemana nih? Kita dari situ mau misalkan ke Cianjur. Oke, lalu kita copy lagi nih keduanya. Lalu kita paste di atas. Ini P3 dot. Kita geser aja nih, P3-nya mau kemana? Misalkan ke Bandung. Oke, udah punya Bandung. Sekarang kita copy lagi, kita paste. Kita ambil di sini P4 dot. Kita geser dia ke bagian ini Kuningan misalkan. Nah, pada dasarnya kalian bisa menambah atau mengurangi nih. Pokoknya terserah kalian mau berapa jumlah poinnya atau titik tujuannya. Kalau di sini saya menggunakan 4, kalian bebas mau pakai 6, mau pakai 5, 10 kalau perlu, atau muter-muter Pulau Jawa nggak apa-apa, terserah. Oke, sejauh ini sangat mudah.
Selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan memberikan nih garis perjalanannya. Nah, caranya juga sangat mudah. Kita cukup pindah ke sini, pen tool, dan kita akan mulai menggambar garis perjalanannya. Jadi nanti akan membuat layer baru nih. Klik, nah shape layer 1 kan. Kita buat aja perjalanannya. Tekan, klik tarik gitu aja. Klik tarik gitu. Tuh. Ini ke Bandung. Terus ini ke mana tuh? Kuningan. Oke, kita sekarang sudah memiliki track perjalanannya. Dan di sini kita akan ganti shape layernya menjadi dash. Lalu si dash ini letakkan di bagian bawah dari poin kita. Dan berikan stroke. Kasih stroke-nya menjadi mungkin 10. Supaya kelihatan besar ya kan. Lanjut, masih di bagian dash, kita buka atributnya di content, shape, stroke 1. Nah, di sini ada dashes. Kita tekan aja tombol plus di sini. Maka garis kita akan seperti putus-putus, ya kan? Oke, selanjutnya dash-nya ini kita rubah dari 10 menjadi 15 supaya garisnya terlihat lebih besar lah jaraknya. Tuh, kan? Oke, keren banget. Kita masih di bagian dash, kita ke content. Di sini ada add, pilih trim paths. Nah, fungsinya trim paths ini kalau kalian lihat ada N. Kalau kalian bermain dengan N-nya, lihat di gambar. Iya. Nah, akan seperti jalan gitu kan. Dan cara sederhananya untuk kalian lakukan, kalian gini. Ini kan timeline 0, kita pindah ke timeline 1 dulu. Kita tekan tombol shift 1 untuk menandakan kalau ini adalah waktu untuk melihat poin 1. Lalu mungkin di 3,5 shift 2, poin kedua. Di 6 second shift 3. Lalu di 8 shift 3 lagi. Shift 4. Nah, maka selanjutnya yang akan kita lakukan, kita pindah ke poin 1. Di bagian N-nya trim paths ini, kita keyframe, kasih dia 0. Lalu di bagian kedua, kasih dia hingga ya kena poin kedua deh pokoknya. Lalu ke bagian ketiga, kita geser juga sampai dia kena poin ketiga. Dan terakhir di poin 4 baru kita fullin aja sampai 100% gitu. Dan lanjut, kita tutup dulu dash di sini. Yang akan kita lakukan, kita select semua dash dan P-nya, poinnya. Kita berikan effects. Di sini ada perspektif, lalu pilih drop shadow untuk memberikan kesan shadow seperti melayang deh pokoknya kan. Dan lanjut, kita telah memberikan poin dan juga dash. Sekarang kita tinggal memasukkan flag, bendera, ke dalam poinnya masing-masing. Kita seret aja ke preview. Nah, sebelumnya kita pindahkan dulu anchor point ini. Tekan tombol di sini, pan behind, tool. Kita geser dari tengah-tengah menjadi di bawah tiang. Dan nantinya akan kita gunakan agar animasi bendera ini terlihat lebih bagus ya. Mulainya dari bawah gitu. Oke, lanjut. Flag-nya kita namakan flag 1. Lalu kita letakkan flag 1-nya ini di bawah P1 dot. Oke. Lalu kita scale secukupnya aja. Oke, segini. Lalu kita tarik dia kira-kira di plug. Nah, oke. Lanjut kita duplikat flag-nya di flag 2, letakkan di bawah bagian P2. Kita tarik juga ke titik P2. Duplikat lagi, tarik ke bagian P3. Duplikat lagi bagian ke Kuningan. Asik. Makan warung Kuningan. Oke bos, sip, bungkus pakai telur bos. Oke, lanjut. Yang akan kita lakukan selanjutnya, kita akan mulai memasukkan pergerakan kamera. Dan sebelumnya kita buat dulu layer, new, null object. Lalu kita beri nama null objectnya null. Lalu masih sama, layer, new kamera. Di sini saya berikan preset kameranya 24 mm. Tekan aja OK. Lalu sebelum itu, null. Dan juga layer di bawahnya kita rubah menjadi 3D layer. Sehingga dia memiliki aksis Z, Y, dan X. Dan jika kita kembali ke kamera, kita parent aja kameranya kepada null. Maka jika kita geser nullnya, kameranya otomatis akan geser tuh. Oke, tapi tidak kita lakukan itu dulu. Pertama kita matiin dulu nih kameranya. Dan kita hanya akan bermain dengan null. Kita balik ke timeline 0. Di bagian 0 ini tekan tombol P untuk position.
maka kita akan geser posisinya menjadi posisi awal sebelum dia masuk ke dalam poin 1. Misalkan di sini. Lalu tekan keyframe-nya. Kita pindah lagi ke poin 1. Kita maju, naik. Lalu pindah ke poin 2. Kita geser. Kita mainkannya itu sumbu X dan Y aja ya. Karena Z tidak kita pakai. Karena ini masih istilahnya pergerakan aja lah gitu. Lalu lanjut di poin ketiga juga sama. Kita geser. Saya ingin dia pergerakannya ke atas nih. Nah, kan asik. Segini. Lalu lanjut ke keempat terakhir. Kita tinggal lurus, tarik. Oke. Nah, jika kalian pergi ke bagian pen tool, lalu di sini ada convert vertex tool, dan kalian bermain dengan titik ini, tekan, tarik, maka kalian bisa merubah apanya namanya nih. Ya, pokoknya biar beloknya mantep lah ya. Biar smooth. Lanjut. Ini juga saya berikan biar smooth. Ini juga nih terakhir bisa. Nah, gini. Oke, selesai. Oke, sekarang kita telah memiliki pergerakan kamera yang 2D. Lanjut, kita geser lagi ke timeline 0. Kita nyalakan kameranya sekarang. Puk. Oh, dia bergeser langsung tuh kan. Dan sekarang kita lanjut lagi dengan 0. Tekan tombol Shift R, lalu Shift S untuk scale, R untuk rotation. Dan kita akan tentukan lagi orientation dan scale awal. Kita bermain nih ya. Scale-nya mungkin saya akan zoom. Jadi dia agak lebih maju. Oke, segini. Lalu orientation X-nya kita putar sehingga dia seperti kayak meja nih. Oke. Segini. Lalu kita putar orientation Y-nya. Lalu putar lagi orientation Z-nya. Zoom lagi mungkin. Oke, ini adalah posisi awal kamera. Maka kita tinggal scale-nya ini kita keyframe, orientasinya juga kita keyframe, lalu kita pindah ke 1. Nah, di bagian 1 ini kita akan scale zoom hingga sangat dekat, lalu orientasinya juga kita naikin sedikit. Jadi nggak terlalu nunduk gitu, agak dangak. Lanjut ke bagian kedua juga sama. Di sini, terlalu miring ke kiri ya. Kita bisa bermain dengan position. Kita geser aja. Segini, oke. Lalu kita puter ke kiri. Nah, lalu mungkin zoom out sedikit. Saya zoom ini tuh, zoom out. Lalu lanjut ke bagian poin ketiga. Nah, di bagian poin ketiga ini saya ingin dia kameranya itu kayak muter balik gitu. 180 derajat. Yang saya lakukan masih bermain dengan orientation, saya akan putar. Ini saya putar dulu ke depan. Lalu nah, putar. Ciat. Oke, sip. Kita perbaiki sedikit. Ini perbaiki, lalu posisinya saya perbaiki. Nah, segitu. Orientasinya juga masih bisa diperbaiki. Nah, segini. Lalu lanjut ke poin terakhir, keempat. Nah, di poin keempat ini mungkin kita bisa agak dangakin. Dangak nih, tuh, dangak tuh. Lalu zoom out sedikit, itu zoom in. Lalu putar ke kanan. Oke, sip. Dan masih ada lagi di bagian terakhir ini. Biasanya saya hanya akan memberikan efek zoom out. Oke, zoom out. Lalu mungkin boleh putar sedikit. Nah, segini. Jadi kelihatan masih kayak meja gitu akhirnya. Oke, lanjut. Kita coba preview dulu. Ini dari full kita rubah jadi quarter biar cepat. Tung tung tung. Tekan preview. Fuk. Poin ketiga. Ini poin keempat. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, loh kok gerakan kameranya nggak smooth gitu? Masih kaku banget. Untuk memperbaiki ini caranya juga sangatlah mudah. Kita cukup pilih semua keyframe-nya. Lalu klik kanan, keyframe assistant. Di sini ada easy ease. Nah, rasain deh bedanya nih. Play lagi. 1, 2, 3, 4.
Oke, kita sudah selesai memberikan basic movement-nya buat kamera. Caranya sangat gampang ya kan? Dan sekarang yang akan kita lakukan hanyalah mempercantik animasi kita. Dengan cara pertama gini. Kita pilih P1, P1 dot, lalu P2, P2 dot, P3, P3 dot, P4, P4 dot, dan dash. Kita tekan tombol P di keyboard. Lalu untuk Z-nya ini kita akan naikkan dia sedikit. Nah, ini turunin, kita naikin sedikit aja. Mungkin minus 5, kan? Lalu untuk dash-nya kita turunin. Nah, oke, sip. Biar dia itu posisinya agak terbang gitu. Udah ada shadow, kalau nggak terbang sayang ya kan. Nah, lanjut. Di bagian flag 1 ini, sekarang kita berdiriin benderanya. Tekan tombol rotation tool. Lalu di bagian sumbu X kita naikin aja sampai dia berdiri. Nah, lihat. Udah pas ya di tengah-tengah ya. Oke, lanjut. Kita puter sumbu Y-nya supaya dia menghadap ke kamera nih. Nah, berkibarnya di kanan, ngarah ke kamera. Lanjut ke poin kedua. Bendera kedua belum naik. Kita naikin. Lalu kita putar ke arah kamera sedikit. Lanjut ke poin 3 juga sama. Putar ke arah kamera. Dan jika kita lihat kepotong ya benderanya, maka kita balik lagi ke 0. Lalu di bagian 0 kita tinggal bermain dengan position, dengan orientation. Coba-coba aja. Dengan scale. Nah, segini. Lanjut ke poin keempat. Kita naikkan juga benderanya. Biar berkibar lah benderanya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan efek agar benderanya muncul dari bawah ke atas. Kita mulai dari flag 1. Tekan tombol S di keyboard untuk scale. Kita tekan tombol keyframe di sini. Ya kan? Lalu kita geser timeline-nya sedikit ke kiri. Kita berikan scale-nya 0. Nah, jadi dia naik gitu kan. Oke, lanjut. Kita akan memberikan expression pada scale ini. Kita klik Alt, tekan klik keyframe-nya. Lalu kita buka script Easy Ease yang sudah ada di dalam downloadan project file. Copy aja semuanya. Balik ke After Effects. Lalu di sini, di bagian expression, kalian tinggal, nah nih, isi expression-nya, paste. Oke, mungkin keyframe-nya bisa kita naikin sedikit. Lalu di bagian settingan Easy Ease-nya, kita bisa naikin nih, var A-nya dari 50 menjadi 100, agar dia lebih membal gitu. Buk. Oke, terlalu tinggi ya. Ketinggian berarti 80 aja, coba. Puk. Oke, sip. Dan sekarang kita bisa geser munculnya animasinya si bendera ini seperti ini. Lalu yang akan kita lakukan, kita pergi ke P1 dot. Nah kan, P1 dot. Kita geser P1 dot. Mulainya ini dari samain dengan keyframe lah pokoknya. Tuh ya. Jadi gini. Oke. Lalu di bagian flag 1 lagi, scale-nya kita edit, copy. Kita pindah ke flag 2. Di flag 2 ini kita pindah ke sini. Kita geser sedikit ke kiri. Lalu kita edit, paste. Maka kita memiliki scale-nya lagi nih. Ya kan? Lalu P2 dot-nya juga kita geser. Mulainya dari keyframe bareng. Tuh, sip. Oh, kepotong ya. Benderanya kepotong, maka kita balik lagi ke 0. Berarti kita majuin supaya nggak kepotong. Lalu kita zoom out sedikit. Set. Oke, nggak kepotong. Lanjut ke bagian bendera 3. Masih sama. Dan terakhir untuk 4. Oke, kita coba preview. Oke, kita sekarang sudah memiliki traveling map yang cukup menarik. Ada kamera movement-nya dan juga bendera dengan animasi-animasinya. Dan sekarang yang akan kita lakukan hanyalah menambahkan beberapa efek sederhana untuk mempercantik aja. Dengan cara pertama mungkin kita buat layer, new adjustment layer. Lalu kita beri nama dia depth of field blur. Oke, lanjut kita berikan masking dengan menggunakan pen tool. Gambar aja seperti ini, nyerong ke atas. Lalu buat juga di bawahnya, tapi agak kecil. Seperti ini. Lalu kita pergi ke Effects, Blur and Sharpen. Kita pilih kamera lens blur. Nah, lalu kita tekan tombol F di keyboard. Mask Feather, kita berikan 150.
Yang di bawah juga kita berikan 150. Lalu dove blur ini kita pindahkan tepat di atas peta. Set. Oke, jadi bendera dan juga poin ini tidak akan kena blurnya. Kayak gitu. Lanjut, setelah kita membuat depth of field, kita akan membuat gambar kabut. Kita klik layer, new solid. Kita beri nama di sini kabut. Berikan colornya warna biru seperti ini. Tekan OK. Lalu kita berikan masking menggunakan ellipse tool, gambar aja kayak gini. Nah, lalu di bagian masknya kita rubah modenya dari add menjadi subtract. Nah, oke. Lalu tekan tombol F untuk mask feather, kita berikan mask feathernya sekitar 500. Lalu tekan tombol T di keyboard, untuk opacity-nya kita ganti juga menjadi sekitar 28. Oke, jadi kelihatan kayak ada kabutnya gitu kan. Nah, oke, untuk kabut biarkan ada di atas sini. Nah, selanjutnya kita akan merubah warna bendera. Khusus untuk yang pertama dan terakhir. Kita kembali ke timeline pertama. Untuk bendera 1, kita klik Effect, Color Correction, kita pilih Hue Saturation. Nah, saya quarter dulu. Kita ganti aja master hue-nya. Nah, tinggal putar aja nih, ntar akan berubah. Bagian awal saya akan bikin warnanya merah, sedangkan di bagian akhir di flag 4 saya akan merubahnya menjadi warna biru. Seperti ini. Oke, sangat mudah. Lanjut, setelah kita mengganti warna bendera, kita akan memberikan color correction dengan membuat layer baru, new adjustment layer, kita beri nama correction. Dan khusus untuk Adobe After Effects CC 2015 ke atas, itu akan ada efek baru di Effects Color Correction. Namanya itu adalah Lumetri Color. Dan di sini kalian dapat melakukan berbagai macam color correction yang sangat mudah. Saya sudah pernah membuat tutorialnya meskipun menggunakan Adobe Premiere Pro, tapi secara basically sama aja. Dicoba aja ya. Oke, kita kembali ke Lumetri Color di Basic Correction. Saya mungkin akan menurunkan exposure-nya. Lalu black-nya saya akan turunkan bersamaan dengan shadow agar lebih pointed ya, cahayanya ke sini. Highlight-nya saya naikin sedikit. Nah, saya berikan kontras. Oke, lalu di saturation saya akan naikkan saturation-nya agar lebih berwarna. Nah, kayak gini bedanya. Sip. Oke, kita telah memiliki color correction. Sekarang adalah tambahan terakhir, yaitu kita akan menambahkan teks di bawah bendera. Caranya juga masih sangat mudah. Kita buat aja ke layer text. Buat di sini namain misalkan awal. Quarter dulu biar nggak berat. Lalu kita solo dulu teksnya. Kita rubah anchor point-nya. Yang tadinya ngaco nih ada di bawah sini, kita geser menjadi di bawah huruf. Oke. Ini awal, kita buat lagi satu lagi. Tujuan. Lalu kita rubah juga anchor point-nya sesuai dengan bagian bawah teks tersebut. Oke. Sekarang kita hilangkan solonya, kita fokus di bagian awal dulu. Mungkin kita kasih effects drop shadow supaya kelihatan. Nah, sip. Nah, khusus untuk ini, kita tinggal merubah saja teksnya ini menjadi 3D layer. Nah, maka kita lihat dia mental ke sini kan. Kita tinggal geser. Geser. Oke. Nah, misalkan awal, lalu kita scale. Dan jika kalian ingin teksnya berdiri seperti bendera, ya gampang. Kalian tinggal klik ke awalnya, lalu ke rotation tool. Kalian tinggal geser lagi aja, putar tuh. Maka berdiri lagi dia kayak bendera. Oke. Lalu sama di bagian keempat, tujuan ini. Juga kita berikan dia efek 3D layer. Dia akan mental ke samping. Geser. Putar. Geser. Nah, sesuaikan deh. Sama aja intinya deh. Jika kita play lagi nih ya. Oke, sudah selesai tutorial kita untuk hari ini. Secara garis besar, teknik ini sangatlah mudah, namun butuh sedikit waktu panjang untuk menyelesaikannya. Dan pastinya akan sangat berguna untuk kalian yang sedang belajar motion graphics atau kalian mungkin memiliki bisnis tour dan traveling ya kan. Tentunya video begini buat presentasi akan sangat menarik kelihatannya di mata klien.
Baiklah, dengan ini saya ucapkan sekian untuk saat ini. Bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar tutorial ini, kalian bisa masuk ke website factroid.net. Kita akan update berbagai macam tutorial menarik, termasuk juga dengan blog-blognya yang berisikan konten-konten tertulis maupun video ataupun project file yang bisa kalian download secara gratis. Dan balik lagi, jika kalian memiliki pertanyaan, coba masuk ke bagian support di sini. Maka di bagian support ini kita dapat melakukan komunikasi dengan admin dan juga orang lain yang expert lain kita tidak tahu. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Vectro ID. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. See you next time.